Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, apa kabar? Ketemu saya lagi, Bagus Sutomo dari komunitas peduli skizofrenia. Malam ini kita mau membahas pertanyaan dari teman-teman, apa bedanya gangguan skizofrenia dengan gangguan bipolar. Ya, kita langsung aja ya. Nah, gangguan bipolar adalah gangguan alam perasaan, ya, atau disebut juga gangguan mood. Nah, tahu kan mood? Misalnya gini loh, kita lagi dapat rezeki banyak. Nah, itu seharian kita bawaannya happy, gembira. Nggak taunya kita di jalan kecopetan. Nah, terus kita akhirnya bawa jadi bete gitu kan. Uh, Sedih dan sebagainya. Nah, itu moodnya artinya naik dan turun gitu ya. Tetapi gangguan bipolar itu tidak sekedar moody biasa ya. Zaman dulu gangguan bipolar itu disebut gangguan manik depresif ya. Nah, disebut gangguan bipolar karena orang tersebut akan mengalami perubahan mood yang ekstrim selama 2 minggu atau lebih ya. Nah, orang yang gangguan bipolar dia tuh bisa mengalami fase yang disebut fase mania. Tadi kan ada manik dan depresif. Fase mania atau manik itu pada fase manik orang tersebut bisa gembira yang luar biasa berlebihan. Dia ketawa melulu, ngomong sebentar ketawa lagi, ngomong sebentar ketawa lagi. Itu bisa sehari penuh ya dia ketawa terus bisa. Saya udah pernah lihat itu kasus seperti itu ya. Dia banyak ngomong nggak berhenti topiknya melompat-lompat dari satu topik ini berubah lagi, loncat lagi kemana, kadang tidak ada garis ceritanya gitu ya. Terus kemudian ini setelah itu dia gagasannya banyak sekali, dia merasa gagasannya itu cemerlang, jadi dia pengen kerjakan itu. Kadang moodnya naik gembira tuh dia ini libidonya juga meningkat ya, dorongan seksualnya meningkat gitu. Jadi kadang-kadang terlibat dalam hubungan yang beresiko ya dan tidak aman gitu. Nah, kemudian ada juga yang jadi belanja berlebihan. Dia pegang uang itu cepat habis, kadang dia bagi-bagi ke orang dan sebagainya. Itu karena dia gembira berlebihan, jadi gampang simpati sama orang, akhirnya dia bagi-bagi duit gitu. Atau dia belanja berlebihan, kartu kreditnya sampai habis limitnya dan lain-lain. Atau dia bawaannya pengen pergi-pergi. Nah, itu kalau orang lagi fase mania atau manik atau moodnya lagi naik ya, gembira. Tapi ada juga orang moodnya naik itu jadinya irritable mood, jadi gampang tersinggung, sensi. Ada masalah apa meledak-ledak. Nah, itu bisa mengganggu hubungan di dalam keluarga atau dengan pasangannya, dengan orang lain juga, akhirnya terjadi konflik ya. Nah, itu kalau dia moodnya lagi naik secara ekstrim. Nah, tiba-tiba dia bisa berubah, moodnya turun secara ekstrim, masuk ke dalam fase yang disebut fase depresi. Makanya kalau dulu tadi dibilang manik mania, depresi, ini yang di atas, ini di bawah, depresi atau manik depresif. Nah, sekarang disebut bipolar karena bi itu dua, polar itu kutub, jadi dua kutub nih ya, yang sangat ekstrim gitu ya. Kalau orang lagi fase depresi, dia lemah, letih, lesu, terus kemudian dia mulai merasa tidak berharga, terus kemudian kadang-kadang dia muncul mulai perasaan-perasaan negatif, pikirannya sudut pandangan negatif, ngeluh terus kemudian dia muncul gagasan bunuh diri, bahkan sampai upaya bunuh diri. Ini bahayanya di gangguan bipolar, bisa mengakibatkan kematian karena ada dorongan bunuh diri yang sulit ditahan oleh dia gitu ya. Nah, kenapa itu terjadi dan apa bedanya dengan orang moody doang? Kalau orang moody doang ya dia nggak ekstrim seperti tadi nih segini. Ini level, katakanlah level normal atau sehat ya. Dia nggak terlalu dalam jatuhnya, tapi ya mungkin ya seginilah, kadang-kadang moody gitu, naik turun gitu, naik turun. Kalau ini kan naiknya drastis, turunnya juga drastis. Akibatnya orang tersebut kehilangan kendali diri gitu terhadap alam perasaannya ya.
Nah, jadi beda dengan orang yang sekedar moody biasa. Nah, karena orang moody biasa itu biasanya ada sebabnya gitu. Tapi orang bipolar bisa nggak perubahan mood itu karena ada sebabnya? Bisa juga gitu. Bahkan dia bisa membuat lebih ekstrim lagi gitu ya. Tapi dia kadang seringkali dia nggak ada pemicunya tuh juga sudah terjadi perubahan mood seperti itu. Karena apa sebabnya? Sebabnya karena memang ini gangguan fungsi otak juga gitu, dimana ada ketidakseimbangan kimia di otak, ada neurotransmitter yang terlibat di sini. Misalnya dopaminnya meningkat, dia jadi happy, gembira, dimulai ada gagasan-gagasan waham kebesaran. Ada juga di pasien bipolar ada waham kadang-kadang ya. Terus kemudian serotoninnya turun, dia jadi depresi yang sangat berat gitu ya. Nah, itu kalau yang terjadi pada orang bipolar. Nah, obatnya apa? Kalau obat orang gangguan bipolar itu yang utama obat penstabil mood atau mood stabilizer. Contohnya apa? Contohnya ada, kalau di sini mereknya Freemania ya, itu lithium kandungannya. Terus sodium valproat tuh misalnya Depakote dan lain-lain. Mereknya bisa beda-beda ya. Ada yang sirup ya, misalnya Depaken dan tiap tablet gitu. Terus ada obat-obat misalnya carbamazepine itu juga penstabil mood ya. Terus kemudian ada juga obat yang campur nih dengan ada udah ada antipsikotiknya, misalnya penstabil moodnya itu misalnya Seroquel misalnya, itu udah ada di situ, juga bisa digunakan buat pasien skizofrenia ya. Seperti itu ya. Nah, kadang dia berikan juga obat antidepresi apabila dia bipolar. Itu ada dua tipe, bipolar tipe 1 itu manianya yang dominan, bipolar tipe 2 depresinya yang dominan gitu. Jadi kalau laki-laki banyakan yang manianya lebih tinggi, tapi kalau yang perempuan lebih banyak yang depresi itu bipolar tipe 2 ini. Nah, di sini seringkali ada gejala depresi yang hanya bisa dibantu dengan diberikan obat antidepresi juga, atau ada gejala kecemasan kadang dikasih obat juga anti kecemasan ya. Nah, umumnya juga itu kalau dia ada gejala psikotiknya seringkali sama dokter dikasih obat anti psikotik juga supaya dia nggak ada, misalnya tadi ada waham kebesarannya itu reda, atau dia merasa ada bisikan-bisikan juga, nah itu bisa reda. Karena itu dia biasanya juga ada yang dikasih juga obat antipsikotik dan obat mood stabilizer. Nah, ya kita perlu tahu nih, obat penstabil mood, obat antipsikotik, obat antidepresi itu tidak menimbulkan ketagihan atau kecanduan ya, atau ketergantungan, tidak, tetapi itu memang kebutuhan dia. Kalau dia nggak minum obat penstabil mood, moodnya mulai fluktuatif lagi dan itu dia mulai kacau lagi, kambuh lagi ya. Nah, kebutuhan ini ya seperti kayak orang diabetes lah atau darah tinggi yang juga harus dikelola nih gula darahnya atau tekanan darahnya dengan minum obat secara rutin gitu. Jadi jangan stigma terhadap minum obat ini ditimpakan kepada orang dengan bipolar atau skizofrenia, dianggap kecanduan, ketergantungan. Oh, dia kalau nggak minum obat ini berarti dia ketergantungan, kalau nggak minum obat kambuh katanya, berarti dia ketergantungan tuh, kalau nggak minum obat langsung muncul lagi. Ya nggak begitu, salah itu. Sama aja orang pakai kacamata, dia kan nggak bisa baca kalau nggak pakai kacamata. Apakah itu kecanduan? Kan enggak, tapi kebutuhan gitu ya. Perspektifnya mesti diubah, sudut pandangnya terhadap obat dan penyakit ya. Nah, kalau obat anti kecemasan itu ada resiko kecanduan, sehingga dia penggunaannya harus diawasi ketat oleh psikiater, nggak boleh sembarangan. Apalagi ada yang beli aja di luar lah. Jangan sekali-sekali beli obat anti kecemasan di luar. Orang sekarang udah ditanggung kok oleh BPJS, jadi pakai sarana yang udah diberikan oleh pemerintah gitu ya. Supaya aman buat kita, aman juga buat dokter yang menangani gangguan yang kita alami ya. Nah, kenapa nih orang dikasih obat antipsikotik juga? Emangnya skizofrenia?
Nah, nggak gitu. Kadang ya dalam kondisinya akut orang gangguan bipolar tuh bisa juga ngalamin gejala psikotik berupa halusinasi, delusi gitu. Kadang dia ada waham kejar juga. Jadi kayak skizofrenia paranoid. Kadang awalnya pada waktu akut dibawa ke rumah sakit diagnosanya skizofrenia paranoid, tapi ternyata setelah konsul rutin gejala psikotiknya reda, ternyata ada bipolarnya. Itu sering kali begitu. Terus kaget, wah kenapa ya dokter salah diagnosa? Ya kadang ya bisa juga lah, nggak dianggap salah pun nggak salah juga sih, karena diagnosa itu memang butuh proses kan untuk menentukannya gitu. Saya dulu awalnya juga sempat berpikir gitu, wah dokter kurang bagus nih dokternya, kok dia ini salah diagnosis. Ternyata nggak gitu, memang menentukan diagnosa ya panjang juga, ternyata butuh waktu ya gitu. Nah kita orang awam seringkali tidak memahami itu. Kita pikirnya kayak penyakit lain baru datang periksa lab dan sebagainya akhirnya ketahuan penyakitnya. Nggak bisa begitu untuk gangguan jiwa ternyata ya. Jadi ya butuh proses, karena gangguan jiwa itu sifatnya dinamis. Jadi saat ini kondisinya begini, besok bisa berubah lagi, ya dokter akan menilai berdasarkan perkembangan itu ya. Nah, seorang juga bisa mengalami gangguan bipolar bareng dengan gejala skizofrenia. Diagnosanya tuh yang terkait tuh biasanya gini, biasanya ada bipolar ya. Ya biasanya dikasih, kalau bipolar aja sih obat penstabil mood aja. Tapi ada bipolar dengan gejala psikotik, ada juga gangguan skizoafektif. Itu kalau dia dominan gejala skizofrenianya, kemudian ada gejala afektifnya tuh jadi skizoafektif. Itu ya kalau gangguan bipolar. Nah, kalau gangguan skizofrenia disebutnya bukan gangguan alam perasaan, tetapi gangguan dalam penilaian realitas. Nah, kalau tadi bipolar kan moodnya yang naik turun, kalau skizofrenia nggak ada kenaikan turun moodnya, tetapi kemampuan dia dalam menilai realitas, membedakan antara halusinasi dan realitas ini. Nah, dia hilang kemampuannya, sehingga kadang-kadang dia putus dari realitas dan akhirnya dia jadi ketawa sendiri, ngomong sendiri gitu ya. Nah, saya jelaskan nih. Orang yang mengalami gangguan skizofrenia tidak mampu membedakan antara realitas dengan halusinasi dan delusi yang ia alami ya. Bahkan ada yang merasa bahwa delusi dan halusinasi itulah realitasnya dia gitu ya. Bahwa halusinasi dan delusinya itu yang real. Nah, sementara yang sehari-hari ini dianggap itu sesuatu yang tidak real bagi dia. Nah, disebut gangguan skizofrenia apabila seseorang mengalami gejala psikosis, yaitu halusinasi dan delusi, serta gejala lainnya minimal 6 bulan dan semakin memburuk sehingga dia bisa putus dari realitas. Itu ya. Kalau kurang dari 6 bulan, diagnosanya mungkin misalnya gejala psikotik singkat, tadi ada bipolar dengan gejala psikotik, atau depresi, ada gejala psikotiknya, itu bermacam-macam. Tapi kalau 6 bulan dia halusinasi dan delusi dan cenderung lama-lama dia putus dari realitas, ketawa sendiri, ngomong sendiri, nggak ngerawat diri, nggak bisa tidur. Nah itu kemungkinan dia baru masuk ke gejala skizofrenia gitu ya. Gangguan skizofrenia apa sebabnya? Sebabnya multifaktor, sama tadi juga di bipolar juga. Jadi ada kesamaan, ada perbedaannya. Nah, kesamaannya multifaktornya itu ada sebab biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Nah kalau tadi bipolar, neurotransmitternya lebih dari satu tuh yang tidak seimbang. Tapi kalau di skizofrenia yang tidak seimbang hanya satu tuh, yaitu dopaminnya. Neurotransmitter ini adalah senyawa kimia di otak ya, seperti hormon yang mengatur satu fungsi tertentu. Misalnya kalau tadi serotonin tuh hormon bahagia, kalau dia terlalu rendah sulit bahagia. Kalau dopamin itu mengatur kesenangan,
motivasi, kompetisi gitu. Itu dopamin itu. Kalau orang dopaminnya tinggi, dia dalam batas tertentu dia jadi produktif orangnya gitu. Tapi kalau dia bablas lebih lagi, dia jadi mulai delusional, dia mulai mudah muncul delusi dan juga halusinasi gitu. Jadi mudah lepas dari realitas gitu ya. Jadi dopamin ini jumlahnya berlebih pada skizofrenia gitu. Jadi perbedaannya di situ ya dengan tadi bipolar. Setiap hal gitu, kegiatan yang menimbulkan kesenangan itu, maka di otak kita akan dirilis dopamin dalam kadar tertentu ya. Nah, ketika jumlahnya terlalu banyak, orang tersebut jadi mengalami halusinasi dan delusi. Contohnya apa? Waktu seseorang menyalahgunakan narkoba. Nah, ketika narkobanya itu sampai di otak, merangsang otak, merilis dopamin dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang yang tadinya sehat jadi berhalusinasi gitu ya. Sementara kalau orang skizofrenia nggak usah pakai stimulasi atau obat perangsang seperti itu, obat narkoba nggak perlu, dia udah sehari-hari aja dalam kondisi biasa aja dia dopaminnya udah berlebihan dari orang pada umumnya gitu ya. Nah, karena itu untuk terapinya buat orang skizofrenia yang utama adalah sama seperti bipolar tadi, yaitu terapi pengobatan atau medik psikiatrik, farmakoterapi, yaitu terapi obat ya. Jadi dia harus minum obat untuk ini dopaminnya nih level yang sehat harus diturunkan gitu ya, mendekati kondisi umum ini dia udah cukup bisa kembali lagi ke realitas gitu ya. Walaupun masih kadang-kadang ngomongnya gede-gede, misalnya waham kebesaran, masih mending. Tapi kalau dia terlalu berlebihan, dia putus dari realitas sama sekali ya. Jadi untuk itu dia harus minum obat yang disebut obat antipsikotik ya. Nah, obatnya ini karena dia memang gangguan fungsi di otak, dia harus diminum dalam jangka panjang atau kadang seringnya itu justru seumur hidup. Karena dia sama seperti tadi diabetes atau hipertensi, harus terus dijaga, jangan sampai ini naik lagi. Tetap harus minum obat terus supaya dia segini atau bisa mendekati level yang orang pada umumnya yang sehat ya. Nah, obat gangguan skizofrenia disebut obat antipsikotik. Kan tadi ada gejala psikotik, nih anti psikotik supaya gejala psikotiknya itu reda atau hilang ya. Obat antipsikotik sama nih seperti tadi di bipolar, tidak menimbulkan kecanduan atau ketergantungan ya. Nah, contohnya banyak tadi, misalnya ada haloperidol obat lama, risperidon, ada clozapine ya, terus kemudian ada obat-obatan yang baru tuh misalnya Invega dan sebagainya, Seroquel, ada Abilify, itu obat-obat antipsikotik semua ya. Terus ada fluphenazine dan lain-lain ya, banyak deh pokoknya jenisnya, dan itu nanti dokter yang akan menentukan, meresepkan supaya kita konsumsi sesuai petunjuk. Nanti kita sampaikan ke dokter apa yang kita alami, apakah itu sudah ada mereda atau gimana, perasaan kita nyaman apa enggak, merasakan efek samping apa enggak, sehingga nanti selain obatnya dipilih sama dokter, kemudian dilihat juga efek sampingnya yang nanti diminimalkan supaya pasien bisa tetap nyaman dan bisa produktif kembali gitu ya. Nah, kedua kondisi kejiwaan tadi sama dengan penyakit apapun. Namun ya, kalau penyakit lain kan organ yang lain terkena, kalau ini kondisi kejiwaan tuh otaknya yang terkena. Nah, otak itu kan ada di dalam tempurung kepala kita, nggak kelihatan, sehingga orang nggak bisa ngelihat, dan orang jadi tidak bisa empati seperti kalau kita ngelihat penyakit fisik lain gitu. Nah, jadi ini penyakit fisik doang tapi di otak, dan dampaknya adalah perubahan pada pikir, emosi, dan perilaku ya. Sama kok kalau dipikir-pikir nih, seperti orang kena tumor otak, kena stroke di otaknya,
terus ada misalnya kena infeksi virus, misalnya meningitis, ensefalitis dan sebagainya gitu. Jadi ini sama penyakit fisik cuma yang diserang organ otaknya ya. Kalau di negara maju pelayanannya udah bagus banget, orang umum tuh udah nggak menstigma lagi lah. Kalau kita minum obat antidepresi, antipsikotik udah biasa, nggak malu kita juga ngaku itu. Nah, bahkan kalau kita mau ke luar negeri tuh, misalnya kita mau ke Australia dan sebagainya, kita cuma bilang aja, kita kan disuruh declare nih, ada formulir untuk declare apa aja yang kita bawa, salah satunya obat. Nanti di loket imigrasi itu ditanya, nih obat apa nih? Brain disorder gitu, jadi gangguan otak ya. Gampang, oh dia langsung ngerti, oh brain disorder, oke. Atau disebut neurobiologic disorder gitu, gangguan fungsi saraf di otak ya, yang ada dasar biologisnya gitu. Jadi dengan bilang brain disorder, apa ya brain disordernya, apa skizofrenia, wah udah langsung ngerti dia. Oke, please, wah lewat tuh deh dari imigrasi. Jadi di sana tuh udah kenal petugas juga dengan obat-obatan skizofrenia, tidak dianggap seperti obat narkoba, beda banget ya. Kalau orang pakai narkoba adalah orang yang sehat ingin berhalusinasi, tapi kalau orang skizofrenia dia udah berlebihan dopaminnya pada kondisi normal gitu. Akibatnya justru ingin diturunkan. Makanya orang yang pakai narkoba juga kalau udah mulai ada gangguan otaknya, ujung-ujungnya nanti dikasih obat antipsikotik juga supaya dia bisa pulih dan berfungsi kembali gitu ya. Jadi obatnya nggak haram justru obatnya, justru membuat orang yang tadinya putus dari realitas jadi bisa ibadah lagi, manfaatnya besar justru ya. Kita lihat aja di jalan-jalan tuh orang skizofrenia yang udah emang gelandang, bisa ibadah nggak? Dari kebersihannya aja udah nggak bisa, rawat dirinya udah minimum, kemudian pikirnya juga udah putus dari realitas. Tapi dengan pengobatan yang baik sedini mungkin orang tersebut gejala psikotiknya bisa reda, dia bisa beribadah lagi, bisa berfungsi seperti orang lain pada umumnya gitu ya. Nah itu tadi teman-teman, jadi ada bedanya, yang satu gangguan mood, yang satu gangguan dalam penilaian realitas, yang satu obatnya itu bipolar itu obat penstabil mood, kalau di skizofrenia obat antipsikotik yang obat untuk meredakan gejala halusinasi dan delusi ya. Itu terutama. Terus ada kondisi di mana orang mengalami kedua gejala ini yang disebut misalnya ada bipolar dengan gejala psikotik, terus kemudian depresi dengan gejala psikotik, ada gangguan schizoafektif, bisa jadi seperti itu ya. Nah dengan memahami ini semua, saya berharap nih teman-teman udah nggak perlu lagi mengkaitkan skizofrenia, bipolar, depresi dengan gangguan jin, santet, teluh, terus kemudian dianggap karma, dosa turunan, dianggap nih tumbal pesugihan, keluarganya pesugihan, akhirnya dia yang jadi tumbal. Bukan begitu ya, udah nggak boleh lagi tuh kayak gitu ya. Deh harus memahami aspek medisnya, bahwa ini gangguan fungsi otak yang sangat bisa diobatin, akhirnya dia bisa berfungsi lagi gitu. Sedini mungkin berobat, kalau dia sedini mungkin udah berobat, akan perjalanan penyakitnya itu sangat bagus lagi nanti ditanganinnya gitu. Beda dengan misalnya dia muter-muter pengobatan alternatif dulu macem-macem, udah putus sekolah, putus kuliah, putus pekerjaan, udah bertahun-tahun baru akhirnya balik lagi ke dokter, akhirnya malah kondisinya jadi buruk, jadi perjalanan penyakitnya jadi buruk ya. Tapi kalau sejak dini berobat akan bagus. Jadi nggak boleh lagi tuh stigma-stigma kurang iman ya, kesurupan lah dan sebagainya, itu udah hapus, jangan jadul dong pola pikirnya ya. Nah kalau kita ingin bisa menolong banyak orang, ayo kita promosikan pendekatan ini tadi, medik psikiatrik buat gangguan brain disorder yang seperti ini ya. Jadi gangguan skizofrenia, gangguan bipolar itu bisa diobati, bisa pulih, perlu diobati dan harus diobati supaya dia bisa berfungsi kembali ya.
Nah, pastikan keluarga Anda terdaftar di BPJS Kesehatan supaya ada keringanan biaya karena ini kondisi yang memang harus jangka panjang. Jadi kita ada keringanan biaya, dengan biayanya digunakan untuk misalnya modal usaha, untuk melanjutkan studi atau keperluan lain lah ya, misalnya ditabung bisa beli rumah sendiri misalnya, kan bagus daripada kita kasih ke pengobatan alternatif yang maharnya mahal-mahal. Nah akhirnya kita hilang nggak ada hasilnya, demikian tuh ditabung bisa buat masa depan gitu ya teman-teman. Terima kasih udah menyimak video saya, semoga berguna. Kalau mau komen silahkan, terus kemudian mau di share juga kalau dianggap berguna, alhamdulillah, siapa tahu bisa berguna buat yang lain. Jangan lupa tombol subscribe dan tombol loncengnya supaya kalau saya update video lain teman-teman juga terupdate. Nah, terima kasih ya. Semoga sekali lagi semoga berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.